Budi Aji Laksono dari kelas Boat Ranger NIM 1801126 Prodi D3 Teknik Rongsen Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medis Widya Husada Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip terbentuknya citra pada MRI dan instrumen MRI. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Magnetic Resonance Imaging merupakan suatu teknik penggambaran penampang tubuh berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen. Untuk mengetahui lebih lanjut, MRI adalah suatu alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi yang menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet berkekuatan antara 0,064 sampai dengan 1,5 Tesla. 1 Tesla sama dengan 1000 Gauss dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air yang mengandung 2 atom hidrogen yang memiliki nomor atom ganjil, yang pada intinya terdapat 1 proton. Inti hidrogen merupakan kandungan inti terbanyak dalam jaringan tubuh manusia, yaitu 1019 inti. Memiliki konsentrasi tertinggi dalam jaringan 100 kg dan memiliki gaya magnetik terkuat dari elemen lain. Berdasarkan dari kondisi yang ada, maka prinsip dasar dari cara kerja suatu MRI adalah inti atom hidrogen yang ada pada tubuh manusia, yang merupakan kandungan inti terbanyak dalam tubuh manusia, berada pada posisi acak atau random. Ketika masuk ke dalam daerah medan magnet yang cukup besar, posisi inti atom ini akan menjadi sejajar dengan medan magnet yang ada. Kemudian inti atom hidrogen tadi dapat berpindah tingkat energi rendah kepada tingkat energi tinggi jika mendapatkan energi yang tepat yang disebut sebagai energi lamor. Ketika terjadi perpindahan inti atom hidrogen dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, akan terjadi pelepasan energi yang kemudian ini menjadi unsur dalam pembentukan citra, atau dikenal dengan istilah free induction design. Secara sederhana, prinsip tadi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar tingkatan energi sebuah inti atom. Kemudian perilaku atom hidrogen lainnya ketika masuk ke dalam daerah medan magnet yang cukup besar adalah dia akan melakukan presisi ketika di dalam medan magnet tadi diberikan lagi medan magnet pengganggu yang frekuensinya dapat diubah-ubah, sehingga dengan peristiwa tersebut dapat dihasilkan signal FED yang akan dirubah ke dalam bentuk pencitraan. Secara ringkas, proses terbentuknya citra MRI dapat digambarkan sebagai berikut. Bila tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat, inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet. Bila signal frekuensi radio dipancarkan melalui tubuh, beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari resonansi. Bila signal frekuensi radio dihentikan pancarannya, inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan signal yang ditangkap oleh antena dan kemudian diproses komputer dalam bentuk radiograf. Untuk video selanjutnya yaitu tentang instrumen MRI. Instrumen MRI secara garis besar terdiri dari 1. Sistem magnet yang berfungsi membentuk medan magnet. 2. Sistem pencitraan yang berfungsi membentuk citra.
ketiga, sistem frekuensi radio yang berfungsi membangkitkan dan memberikan radiofrekuensi serta mendeteksi sinyal. 4. Sistem komputer yang berfungsi untuk membangkitkan sekuens pulsa, mengontrol semua komponen alat MRI, dan menyimpan memori beberapa citra. Yang terakhir, sistem pencetakan citra. Fungsinya untuk mencetak gambar pada film ronsen atau untuk menyimpan citra. Magnet utama. Magnet inti dari MRI adalah magnet untuk menghasilkan medan magnet statis. Berikut adalah 3 macam magnet yang sekarang dipakai dalam sistem MRI. Yang pertama yaitu magnet tetap atau permanen. Yang kedua, magnet resistif. Yang ketiga, magnet superkonduktor. Ini adalah contoh gambaran pada magnet tetap. Ciri-ciri magnet ini, yang pertama, karena tidak ada daya listrik untuk menghasilkan medan magnet, biaya pemakaian sangat rendah. Yang kedua, sistem sangat berat. Keuntungan sistem ini adalah biaya pemakaian yang sangat rendah dibanding sistem yang lain. Yang kedua yaitu magnet resistif. Magnet resistif dapat dianggap suatu magnet listrik. Magnet ini menghasilkan medan magnet yang kuat dengan mengalirkan suatu arus listrik yang besar melalui suatu kumparan tembaga, aluminium, atau materi yang lain yang mempunyai hambatan listrik. Ciri magnet resistif yang pertama yaitu termasuk tidak mahal. Yang kedua, gampang untuk menangani. Yang ketiga, biaya pemakaian sangat rendah. Sangat tinggi. Yang ketiga yaitu magnet superkonduktif. Dari 3 macam magnet superkonduktif mungkin paling tidak dikenal. Magnet ini adalah suatu magnet listrik yang menggunakan suatu kumparan sebagai materi dengan suatu gejala superkonduktif terjadi. Gejala superkonduktif adalah bahwa hambatan listrik dari suatu logam menjadi nol bila metal didinginkan dengan temperatur yang sangat rendah, kurang lebih -272 derajat Celcius, dan temperatur pada saat tersebut disebut temperatur kritis. Hambatan listrik menjadi nol berarti bahwa suatu arus besar dapat mengalir dengan memakai tegangan voltage. Ciri-ciri magnet superkonduktif. Yang pertama, pemakaian daya listrik sangat rendah dibandingkan dengan sistem magnet kumparan. Medan magnet yang kuat dapat dihasilkan karena arus yang cukup besar dapat dialirkan. Yang ketiga, untuk mendapatkan temperatur yang sangat rendah, kumparan harus dicelupkan ke dalam helium cair. 2 yaitu coil gradient. Yang kedua yaitu coil gradient. Coil gradient memiliki fungsi yaitu membangkitkan medan magnet. Terdapat 3 kumparan gradient. Yang pertama, pemilihan irisan. Yang kedua, pemilihan fase coding. Yang ketiga, pemilihan frekuensi coding. Yang ketiga yaitu coil radiofrekuensi. Di sini terdiri dari 2 jenis coil yaitu 1 coil pemancar, 2 coil penerima. Tujuan daripada coil pemancar tersebut yaitu untuk memancarkan gelombang radio pada inti yang terlokalisir sehingga tidak terjadi eksitasi. Untuk coil penerima berfungsi untuk menerima sinyal output setelah proses eksitasi terjadi. Yang keempat yaitu sistem komputer pada MRI. Sistem komputer berfungsi sebagai pengendali diri dari sebagian besar peralatan MRI. Tugasnya meliputi operator input, pemilihan slice, kontrol sistem gradient, kontrol sinyal radiofrekuensi, dan mengolah sinyal hingga menjadi citra MRI yang dapat dilihat
pada monitor layar. Yang kelima yaitu pasien handling system. Perangkat yang digunakan untuk menempatkan dan mengatur posisi pasien di pesawat MRI. Meja pemeriksaan dengan bahan ferromagnetik. Dibutuhkan perangkat tambahan untuk kenyamanan pasien. Contoh, bolt, air plug, alarm pasien, monitor, perangkat komunikasi dengan pasien. Keuntungan dan kelemahan pada MRI. Keuntungan MRI yaitu mendiagnosa sebagai sklerosa multiple sklerosis, mendiagnosa tumor kelenjar kutu wiri dan otak, mendiagnosa infeksi dalam otak, tulang belakang atau sambungan, memvisualisasi ikatan sendi yang digoyak di pergelangan tangan, lutut, dan mata kaki, memvisualisasi bahu yang luka-luka, mendiagnosa tendonitis, mengevaluasi tumor tulang, bisul dan cakram hernia atau bengkak dalam tulang belakang, mendiagnosa stroke pada tingkat awal. Kelemahan pada MRI. Meskipun sistem scan MRI ideal untuk mendiagnosa dan mengevaluasi sejumlah kondisi dan posisi, MRI juga memiliki kelemahan. Pertama, terdapat banyak orang yang tidak aman di scan dengan MRI, misalnya karena menggunakan alat pacu jantung, dan juga orang yang terlalu besar atau gemuk untuk di-scan. 2. Terdapat banyak orang yang klaustrofobik dan orang yang karena pengalaman sebelumnya jika berada di dalam mesin MRI merasa kebingungan. 3. Mesin MRI membuat kegaduhan selama di-scan. Suara noise secara berkesinambungan. Pasien diberi handphone untuk meredam suara noise. Noise timbul karena adanya arus listrik dalam kawat medan magnet gradien yang berlawanan dengan medan magnet utama. Medan magnet utama lebih kuat, menimbulkan gradien noise yang lebih keras. 4. Scan MRI menghendaki pasien untuk bertahan diam selama pemeriksaan. MRI dapat memeriksa dengan cukupan waktu selama 20 menit sampai dengan 90 menit atau lebih. 5. Perangkat keras ortopedi dalam area scan terdapat menyebabkan kerusakan artefak, distorsi pada gambar. Perangkat keras menyebabkan alterasi signifikan dalam medan magnet utama. Ingat, keseragaman medan merupakan medan kritis untuk penggambaran yang baik. 6. Sistem MRI sangat mahal harganya, dan oleh karena itu pemeriksaan MRI juga sangat mahal. Bila dibandingkan dengan kelemahannya, masih lebih banyak keuntungannya, sehingga kebanyakan pasien lebih cenderung mempertimbangkan keuntungannya daripada kelemahannya. Kesimpulan dari penjelasan di atas, pada MRI, pemilihan potongan atau bidang tubuh bisa didapatkan langsung dari hasil scan transversal, sagittal, koronal, atau oblik. Tidak ada radiasi yang dipancarkan dari pesawat MRI, sehingga tidak mengakibatkan efek radiasi pada tubuh. Jaringan bisa dilihat dengan berbagai cara dengan memilih parameter tertentu. Waktu scan relatif lebih lama. Ada suara keras selama scan yang timbul dari medan magnet. Pasien yang mempergunakan pacemaker atau pasien pos dengan logam di dalam tubuh tidak memungkinkan pemeriksaan MRI. Harga pesawat MRI relatif lebih mahal. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.